Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Semoga kalian semua selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus tetap semangat untuk menjalani kegiatan sehari-hari, terutama dalam mencari ilmu. Oke. Gimana? Udah siap untuk belajar hari ini? Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai etika wawancara. Nah, di sini ada 2 etika yang akan Ibu bahas, yaitu etika wawancara dan juga etika interview kerja. Yuk, kita simak materinya. Etika wawancara. Nah, di etika wawancara ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian mengenai etika saat menjadi pewawancara, di mana kalian sebagai pewawancara yang akan mewawancarai seorang narasumber. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah mengucapkan salam. Pastinya ketika kalian bertemu dengan orang, kalian akan menyapa dan mengucapkan salam kepada mereka kan? Contohnya kayak kalian bertemu dengan teman, keluarga, atau kenalan kalian. Sama juga nih halnya ketika kalian menjadi seorang pewawancara yang akan mewawancarai seseorang yang kalian jadikan narasumber. Ketika bertemu dengan narasumber, kalian mengucapkan salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat siang Bu. Nah, salam-salam tersebut bisa kalian gunakan dan disesuaikan dengan waktu saat kalian melakukan wawancara. Dan juga jangan lupa kalian berikan senyum terbaik kalian kepada narasumber. Nah, selanjutnya itu ada memperkenalkan diri. Kalau seperti ini, Ibu jadi ingat ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalian pernah dengar kan pepatah itu? Oke, kita lanjut ya. Kenapa harus memperkenalkan diri? Agar narasumber mengetahui siapa kita, dari mana kita, dan apa tujuan kita datang ke narasumber. Kan gak mungkin nih kita datang ke narasumber, kemudian kita mengucapkan salam untuk narasumber, dan selanjutnya memberikan pertanyaan. Pasti narasumber bingung dong, ini kok kenapa sih kok tiba-tiba datang langsung nanyain pertanyaan. Pasti narasumber berpikir dia siapa gitu kan, dari mana gitu. Nah, maka dari itu kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada narasumber, agar narasumber mengetahui siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa tujuan kita untuk datang ke narasumber. Seperti misalnya, Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Sarah Aulia Ananda, saya mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya bertemu Bapak untuk melakukan wawancara mengenai bagaimana proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 6 Jakarta. Nah, itu kurang lebih adalah perkenalan wawancara. Nah, itu tadi sedikit contoh dari memperkenalkan diri. Selanjutnya menggunakan bahasa yang santun. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pewawancara pada saat melakukan wawancara. Karena dengan menggunakan bahasa yang santun, narasumber akan merasa dihormati oleh seorang pewawancara. Walaupun misalnya narasumber yang akan diwawancarai itu seumuran dengan pewawancara, tetap saja pewawancara harus menggunakan bahasa yang santun. Apalagi kalau narasumber yang diwawancara itu berusia
lebih tua dari pewawancara. Pastinya kan, pewawancara harus menggunakan tutur kata yang santun dan juga sikap yang santun. Selanjutnya, menyampaikan pertanyaan dengan sistematis. Nah, alangkah baiknya jika kita sebagai seorang pewawancara sudah membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila wawancara dilakukan tanpa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Asalkan pertanyaan yang akan ditanyakan sesuai dengan tujuan wawancara itu. Hal di sini dimaksudkan bahwa saat menyampaikan pertanyaan itu dengan sistematis dan urut, yang mana pada saat bertanya, pertanyaan yang dilontarkan harus nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Misalnya, sedang bertanya mengenai metode pengajaran yang dilakukan. Selanjutnya, pewawancara bertanya tentang berapa jumlah kelas yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu kan tidak sesuai atau sistematis. Seharusnya pewawancara setelah bertanya mengenai metode, pewawancara dapat bertanya tentang apa metode pengajaran yang paling sering dilakukan atau yang paling sering digunakan. Nah, yang sebelumnya bertanya mengenai metode, pertanyaan selanjutnya mengenai metode juga. Selanjutnya, fokus pada materi wawancara. Pewawancara harus fokus dengan materi wawancara yang akan ditanyakan kepada narasumber. Misalnya, fokus materi wawancara itu untuk mengetahui mengenai metode pengajaran. Pewawancara dapat bertanya di seputaran hal tersebut. Namun, tiba-tiba pewawancara malah bertanya tentang berapa pendapatan seorang pengajar. Nah, pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan fokus wawancaranya. Nah, itu sedikit contoh mengenai fokus pada materi wawancara. Oke, selanjutnya tidak menyudutkan narasumber dan tidak menyinggung. Nah, di sini pewawancara sebisa mungkin pertanyaan yang akan dilontarkan itu tidak menyinggung perasaan narasumber. Misalnya dengan membilang bahwa jawaban yang narasumber berikan itu kurang bagus. Itu tidak boleh dilakukan pada saat wawancara. Kalau misalnya jawaban narasumber itu dinilai kurang, pewawancara dapat bertanya lagi dengan bilang, maaf Pak, apa jawabannya boleh dirincikan kembali, atau dengan kata-kata lain yang lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan narasumber. Nah, selanjutnya tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada adu domba. Sebisa mungkin, pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tidak menjurus pada adu domba yang memancing perselisihan serta pertengkaran. Sebisa mungkin, pertanyaan yang menjurus ke hal-hal tersebut harus dihindari oleh pewawancara. Selanjutnya, bersikap objektif dan simpatik. Pewawancara harus bisa bersikap objektif dan simpatik, di mana misalnya jawaban yang diberikan narasumber mulai memihak salah satu pihak. Nah, di sini pewawancara tidak boleh ikut memihak atau subjektif. Sebisa mungkin, pewawancara harus tetap objektif dalam respon jawaban dari narasumber. Dan yang terakhir, berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah wawancara selesai, jangan lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada narasumber. Seperti, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan dan telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya. Saya merasa senang dapat bertemu dan mewawancarai Bapak. Nah, itu sedikit contohnya. Dan jangan lupa selalu berikan senyum terbaik kepada narasumber. Karena dengan pewawancara yang bersikap ramah, sopan, santun, itu akan menimbulkan kesan baik dari pandangan narasumber. Nah, tadi itu adalah poin-poin yang ada dalam etika wawancara. Etika pewawancara yang akan melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika interview. Etika interview.
Nah, etika interview ini akan membahas mengenai bagaimana kita menjadi seorang pelamar kerja yang akan melakukan interview. Nah, yang pertama itu datang 30 menit sebelum wawancara dimulai. Datanglah sebelum waktu wawancara dimulai. Sebisa mungkin 30 menit sebelum wawancara dimulai, kalian sudah datang ke tempat wawancara. Karena lebih baik datang awal daripada datang terlambat. Secara tidak langsung, dengan datang awal akan menambah nilai bagus terhadap diri kita. Tidak bagus kan kalau misalnya baru wawancara saja tapi kita sudah datang terlambat. Selanjutnya, berpakaian menarik dan rapi. Untuk datang wawancara atau interview, jangan lupa memakai pakaian rapi dan menarik. Penampilan yang baik itu akan menjadi nilai tambah, seperti memakai kemeja panjang, dasi, celana bahan, atau sepatu pantofel untuk laki-laki. Dan bagi yang perempuan bisa menggunakan kemeja, celana, atau rok, namun yang tetap sopan, sepatu pantofel, dan juga tidak lupa memakai make up. Selanjutnya, membawa berkas lamaran yang telah dibuat. Walaupun kita sudah mengirimkan berkas lamaran atau CV, tetapi perlu juga kita membawanya kembali untuk berjaga-jaga. Apabila diminta lagi, kita dapat tinggal memberikannya. Misalnya kalau kita tidak bawa, kemudian CV atau lamaran tersebut diminta lagi oleh pihak pewawancara dan kita nggak ngebawa nih, pasti kita bingung kan, gimana kita bisa ngasih kalau kita nggak ngebawa. Nah, makanya lebih baik kita berjaga-jaga membawa cadangan daripada kita nanti di tempat wawancara itu bingung apabila diminta berkas lamaran atau CV. Selanjutnya, etika masuk ruangan interview. Ini sangat perlu diperhatikan. Untuk masuk ke ruangan, jangan lupa ketuk pintu terlebih dahulu. Kemudian, setelah masuk, jangan langsung duduk ke tempat duduk apabila belum dipersilahkan. Jika dalam kurun waktu 5 menit belum dipersilahkan duduk, kita boleh bertanya seperti, mohon maaf Pak, bolehkah saya duduk? Setelah dijawab dan dipersilakan untuk duduk, barulah kita duduk. Dan apabila kita membawa tas, jangan taruh tas itu di atas meja. Kalian bisa taruh di lantai atau di samping kalian. Karena tidak bagus apabila meja tersebut dipenuhi oleh tas kalian. Perhatikan cara bersalaman. Ini juga penting. Saat bersalaman, pastikan agak sedikit dikeraskan, tapi jangan sampai menyakiti tangan pewawancara. Mungkin kalian bertanya alasannya kenapa saat bersalaman agak sedikit dikeraskan, karena hal ini ditujukan untuk memberitahu bahwa kita itu adalah orang yang bersemangat. Nah, itu akan menjadi nilai baik untuk kita, karena pewawancara akan menilai bahwa kita adalah orang yang bersemangat. Selanjutnya, jangan menyilangkan kaki. Maksud dari poin ini adalah ketika kita duduk, usahakan kaki kita jangan disilangkan atau dibuka terlalu lebar. Kenapa seperti itu? Karena supaya kita terlihat wibawa dan juga sopan. Usahakan kita duduk dengan benar dan juga posisi badan kita tegap, yang seakan menunjukkan bahwa kita siap menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Tatapan selalu tertuju kepada pewawancara. Maksudnya itu adalah ketika kita wawancara, pastikan kita melakukan kontak mata dengan pewawancara. Jangan sampai kita selalu menunduk atau menoleh ke sana kemari, karena itu akan menunjukkan bahwa kita tidak menghargai dan juga tidak serius dalam melakukan wawancara. Tapi jangan juga selalu terus-menerus menatap si pewawancara. Pastikan sesekali kalian menoleh ke kanan atau ke kiri, kemudian tertuju lagi kepada pewawancara. Yang terakhir, mengatur nada bicara ketika interview. Ketika interview atau wawancara kerja, pastikan kita harus mengatur nada bicara kita. Jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. Usahakan nada bicara kita itu sedang, kemudian teratur, stabil, mudah dimengerti, dan terlihat tegas. Agar
pewawancara mudah memahami apa yang kita jawab dari pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Nah, tadi itu pembahasan mengenai materi etika wawancara. Dari materi ini, kalian dapat memahami ketika menjadi pewawancara dan juga menjadi yang diwawancarai saat wawancara kerja. Bagaimana? Apa kalian sudah memahaminya? Ibu berharap kalian dapat memahaminya. Namun, apabila ada pertanyaan, kalian dapat bertanya ke ibu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa isi Google Form yang ibu berikan untuk menuliskan rangkuman apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Dan juga ada tugas yang akan ibu berikan. Jangan lupa dikerjakan ya. See you. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.